أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Bab 3. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ketenangan hidup adalah pada saat kita dekat, semakin dekat dan begitu dekat dengan Allah. Dalam keadaan bagaimanapun, seseorang yang dekat dengan Allah akan menemukan ketenangan, kenyamanan, dan ketenteraman hidup yang sejati. Menyebut nama Allah, mengindahkan nama-namanya, dan mengamalkan keindahan makna nama-namanya dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk yang lebih dekat dengannya. Beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau bertafakur atau berzikir. Ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Manusia adalah makhluk yang sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Demikian bunyi sebuah hadis yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Namun dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'at tayyibun." Yang artinya setiap keturunan Adam pasti melakukan kesalahan, namun sebaik-baik manusia adalah yang bertaubat. Al-Asma'u al-Husna atau Asma'ul Husna. Asma'ul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asma'ul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Kata Asma'ul Husna diambil dari ayat Al-Qur'an, surah Thaha, surah ke-20 ayat 8, yang artinya Allah SWT tiada Tuhan melainkan Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama baik. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Yang artinya, dan Allah SWT memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 180. Terdapat pula di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidam man ahsaha dakhala jannah, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari 99 nama Asmaul Husna tersebut, kita akan mempelajari 7, yakni yang pertama Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Sebagaimana di firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah. Quran Surah Al-Infitar ayat 6. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan dia memohon kepada selainnya, meminta pada orang lain. Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-Mu'min juga diartikan dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan begitu hati manusia menjadi tenang.
Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am, Surah ke-6 ayat 82. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Sebagai contoh, menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan, dan membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan, serta menolong teman yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Asmaul Husna yang ketiga, Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surah Az-Zumar ayat 62. Wujud dari meneladani sifat Allah Al-Wakil dapat berupa bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Asmaul Husna selanjutnya, Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Maksudnya Allah adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Quran Surah Az-Zariyat ayat 58. Asmaul Husna yang kelima, Al-Jami. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 9. Asmaul Husna yang keenam, Al-Ad. Al-Ad artinya maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila likalimatih wa huwas samiul alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 115. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Akhir. Al-Akhir adalah yang maha akhir. Dapat diartikan bahwa Allah adalah zat yang paling kekal, tidak ada sesuatu pun setelahnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim.
yang artinya dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 3. Salah satu cara meneladani sifat Allah Al-Akhir yakni yang pertama selalu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan dan menjauhi semua larangannya. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث